Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah bahas berkenaan dengan barang siapa yang ridho kepada Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Sebagai Nabi dan Rasul, maka bahasan ini masih akan kita lanjutkan. Jadi kalau kita ridho kepada Muhammad Nabiyan wa Rasulan sebagai Nabi dan Rasul, kita memiliki konsekuensi tentang ridhonya kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian sudah kita bahas kemarin, maka pada hari ini akan kita lanjutkan bahasan sebagian yang lain. Maka barang siapa yang ridho kepada Muhammad Nabiyan wa Rasulan sebagai Nabi dan Rasul, dia itu li ahli baitihi wa ashabihi muhibban. Jadi kalau dia itu ridho kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasul, maka bagi ahli baitnya, yaitu bagi keturunan kanjeng Nabi Muhammad SAW, ahli baitnya dan keluarganya kanjeng Nabi, wa ashabihi dan sahabat-sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, muhibban, dia itu harus cinta, dia itu harus sayang, cinta kepada keluarga kanjeng Nabi dan juga cinta kepada para sahabat-sahabatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa alaihim mutaradiyan wa mutarrahiman, dan atas mereka, atas ahlu bait, atas ahli bait dan juga sahabat-sahabat kanjeng Nabi Muhammad, maka kita harus membaca radhiyallahu anhum dan rahimahumullah, mutaraddiyan wa mutarrahim. Disebutkan tuh nama ahlul bait, kemudian disebutkan nama sahabat radhiyallahu anhu atau radhiyallahu anhum dan juga rahimahumullah. Mudah-mudahan Allah tuh ridho kepada ahlul bait kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan Allah mencucurkan rahmat kepada mereka semua. Kemudian konsekuensi berikutnya adalah wa ala ummatihi musbiqat walahum nasihat, dan kepada umatnya kanjeng Nabi Muhammad ia harus menyayangi, harus mencintai, harus menyayangi umatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Walahum nasihan, dan kepada mereka menasehati umatnya kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya menasihati dalam takwa, menasihati dalam kebaikan, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menasihati menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walahum nasihat, dan kepada mereka, yaitu kepada umatnya kanjeng Nabi Muhammad, orang tersebut harus memberikan nasihat. Fayambaghi laka ayyuhal mu'min an tutalliban nafsaka bitahqiq hadhil ma'ani allati zakaronaha
Wa makna qaulika raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyah. Wa yambaghi laka ayyuhal mu'min, maka sepatutnya bagi engkau wahai orang yang beriman, antu taliban nafsaka, bahwa engkau menuntut dirimu, bahwa kamu menuntut diri kamu bitaqqiqi hazil ma'ani, dengan menyatakan makna ini, allati zakarnaha, yang kami telah menyebutkannya, fi makna qaulika, di dalam makna ucapanmu, raditu billahi robba, aku ridho kepada Allah sebagai Tuhan, wabil islami dinan, dan Islam sebagai agama, wabi Muhammadin nabiyan, dan dengan Muhammad aku ridho sebagai nabi. Ya. Jadi harus menyatakan makna hal tersebut di dalam diri kita. Yang kemarin sudah kita bahas. Wa kallif nafsaka iltisafi biha, dan bebanilah, wa kallif, dan bebanilah dirimu agar bersifat dengan makna ucapanmu itu. Wala takna minha bi mujarradil qauli, dan janganlah merasa puas dari kalimat itu dengan hanya ucapan di lidah. Jadi jangan sampai raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyan, tapi hanya di mulut saja. Jangan sampai begitu. Ya. Maknanya harus kita resapi dan konsekuensinya harus kita jalankan. Jadi enggak cukup tuh kita hanya mengucap di dalam lidah saja bahwa kesannya kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi. Fa innahu qalilul jadwa wa illa yakhlu min manfaatin, maka sesungguhnya ucapan yang hanya di lidah, dengan hanya ucapan di lidah saja, qalilul jadwa, hanya sedikit faedahnya. Ya. Faedahnya hanya sedikit. Kalau kita hanya mengucapkan di lidah saja, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, di mulut saja, di lidah saja, maka faedahnya sangat sedikit. Wa in la yakhlu min manfaatin, meskipun tidak kosong daripada manfaat. Manfaatnya pun ada, manfaatnya pasti ada gitu, walaupun hanya di lidah saja pengucapan tersebut. Ya. Jadi pengucapan tersebut di lidah, di dalam hati, kemudian diwujudkan konsekuensinya dengan pernyataan dan perbuatan. Wa kadzalika fa'al fi jami'i ma taquluhu minal azkari wal ad'iyati wan nahwiha, dan demikianlah, wa kadzalika, dan seperti itulah, fa'al, maka kerjakanlah, fa'al, maka kerjakanlah, jangan hanya mengucapkan di dalam lidah. Fa'al, maka kerjakanlah, fi jami'i ma taquluhu, pada semua apa-apa yang engkau ucapkan,
yang engkau mengatakannya. Ya. Maka kerjakanlah pada semua kalimat-kalimat yang engkau mengucapkannya, minal azkari, daripada berbagai zikir, wal adiyati, dan berbagai macam doa, wa nahwiha, dan seumpamane yang demikian itu. Ya. Wa talif nafsaka bihaqaiqiha, dan bebanilah dirimu dengan hakikat zikir dan doa. Bebanilah dirimu dengan hakikat zikir dan doa. Wal istisabu bima aniha mislu zalik, ay yakuna inda qaulika subhanallahi mumtali al qalbi wa tanzihillahi wa ta'zimihi. Wal ittisaku, dan mensifati dirimu, bima'aniha, dengan makna-maknanya, mislu zalik, semisal yang demikian itu. Ridho kepada Muhammad sebagai kanjeng Nabi, salah satu konsekuensinya kita harus cinta kepada ahlul bait. Ya, diri kita harus mensifati itu. Harus kita tanamkan di dalam diri kita sifat cinta kepada ahlul bait, cinta kepada para sahabat. Kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan. Salah satu konsekuensinya harus menjalankan ketentuan Allah, syariat-syariat Allah. Maka di dalam diri kita tanamkan sifat itu untuk menjalankan segala ketentuan Allah, segala syariat-syariat Allah. Makanya pengarang kitab mengemukakan wal iltisabu bima'aniha, dan mensifatilah dirimu dengan makna-makna yang demikian itu, makna-makna ucapanmu, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ya. Antakuna inda qaulika, ialah ketika engkau mengucapkan subhanallah, maha suci Allah, mumtali al qalbi bitanzihi, ketika engkau mengucapkan subhanallah dengan penuh hati, dengan sepenuh hati, maka engkau harus mensucikan Allah. Jadi mulut kita mengucapkan subhanallah dengan sepenuh hati, hati kita harus mensucikan Allah. Mulut berbicara, hati juga berbicara, meresapi. Wa ta'zimihi, ketika kita mengucapkan subhanallah dengan sepenuh hati, maka kita harus mensucikan Allah. Wa ta'zimihi, dan mengagungkan Allah. Wa inda qaulika alhamdulillah mumtali al-qalbi bisana illahi ta'ala wa syukrihi, dan ketika perkataanmu dan ketika ucapanmu alhamdulillah dengan penuh hati, dengan sepenuh hati, maka dengan memuji Allah Ta'ala, sepenuh hati kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka di dalam hati kita pun sepenuh hati dengan memuji Allah wa syukrihi, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
bersyukur atas segala nikmat, baik yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Nikmat yang kita tidak minta lebih banyak tinimbang nikmat yang kita minta. Enggak diminta juga Allah kasih. Ya. Emang kita minta udara? Kagak. Kasih. Udara mah gratis. Nah, kemarin oksigen aja corona langka oksigen. Lah, satu tabung yang cuma 700.000 jadi 5 juta. Coba. Tapi Allah kasih kita oksigen cuma-cuma. Kita kagak minta, ya Allah, aku minta oksigen. Pernah kita doa habis sholat subuh kek, sholat zuhur kek, asar, isya, maghrib, ya Allah, aku minta oksigen. Ya Allah, aku minta udara. Enggak pernah. Makanya nikmat yang kita tidak minta itu lebih banyak daripada nikmat yang kita minta. Oleh karena itu patut kita bersyukur kepada Allah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala nikmat yang Allah berikan, baik nikmat yang kita minta maupun nikmat yang tidak kita minta. Nikmat yang kita minta kita bersyukur, dengan nikmat yang tidak kita minta kita pun kudu mesti bersyukur. Wa inda qaulika rabbighfirli, dan ketika ucapanmu rabbighfirli mumtalian minar roja fillahi ayyaghfirallaka wa min khaufihi alla yaghfirallaka. Dan ketika ucapanmu rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ketika kita ucapkan begitu, kan biasa tuh kita habis sholat, rabbighfirli warhamni warhamhuma kama rabbayani shighara. Jadi ketika kita mengucapkan rabbighfirli mumtalian dengan sepenuh hati, dengan sepenuh harapan kepada Allah. Jadi ketika kita mengucapkan rabbighfirli, maka kita taruh sepenuh harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ayyaghfirallaka. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Ketika kamu mengatakan rabbighfirli, maka kamu harus menaruh sepenuh harapan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kamu. Harapannya begitu. Wa min khaufihi, dan dengan sepenuh dari khawatirnya, dari takutnya, Allah yaghfirulaka, bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi ketika mengucapkan rabbighfirli, pertama kita tanamkan sifat roja, yang kedua kita tanamkan sifat khauf. Sifat roja adalah pengharapan, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kamu, dan sifat khauf, khawatir jangan sampai Allah tidak mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi gitu, ya. Di dalam rabbighfirli jangan sampai hati kita kosong, jangan sampai pikiran kita kosong. Harus ketika kita mengucapkan rabbighfirli, dua ketentuan harus kita tanamkan di dalam pikiran dan hati kita, yaitu sifat roja dan khauf. Harapannya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Khaufnya kita khawatir Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita pada pagi hari ini, ya.
Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.